keheningan di sebuah ruang keluarga. Terdengar suara tetesan air. Bersamaan dengan itu, ibu yang mengenakan gaun putih favoritnya muncul sambil menggendong bayi Anjani. Lalu ayah dengan segelas kopi di tangannya muncul dari sisi lain panggung. Keduanya bertemu dengan perasaan haru. Para perabotan dan dua boneka mulai memasuki panggung dari dua sisi yang berlawanan. Berlalu lalang mencari posisi untuk membentuk formasi ruang tamu yang sederhana. Musik mengiringi peristiwa itu dengan suasana pindah rumah. Dan kehidupan berkeluarga pun dimulai. Hari yang membahagiakan dalam keharmonisan keluarga baru sekejap berubah menjadi ketegangan ketika ayah menemukan setumpuk uang di bawah meja. Itu adalah rahasia ibu. Ayah yang marah menyiram segelas kopi ke gaun ibu dan menyerangnya dengan kursi goyang hingga mematahkan sandarannya. Tubuh bayi Anjani terlindungi oleh boneka pangeran yang terpajang dekat mereka. Ibu yang menangis terduduk di lantai, bergegas keluar meninggalkan Anjani dan ayah. Tangisan bayi mengakhiri peristiwa itu dengan ayah yang menggendong Anjani pergi. Pertengkaran mereka menghancurkan kedamaian, menyisakan kekacauan, lantai yang dingin, dan keheningan abadi di ruang keluarga. Blade out. Masa lalu telah berganti ke masa kini. Kursi goyang yang rusak dipajang di sudut ruang keluarga dengan gaun bercak kopi di atasnya. Malam ini, ruang keluarga menjadi dunia fantasi. Anjani remaja yang sedang kebosanan dihibur oleh boneka pangeran yang bersembunyi di balik kursi dan ibu peri yang muncul dari balik tirai untuk bergembira dan memecah keheningan yang sama di ruang keluarga. Lights on. Pangeran! 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 Kau di mana? Pangeran! Muncullah! Aku di sini. Ya, aku tahu. Tapi kau tidak bergerak sama sekali seperti boneka biasa. Tidak kok. Sekarang ini aku tidak sedang duduk di kursi itu. Lalu sedang apa? Ya terserah kau lah. Otakku meledak. Aku sangat kesal. Makanya jangan kesal. Tenangkan hatimu. Kosongkan pikiran dan pejamkan matamu. Tarik nafas. Rileks. Buang. Yahoo! Aku sangat bersemangat seperti banteng rodeo. Akhirnya kau muncul juga. Sepi sekali ya. Dari dulu tidak pernah berubah. Aku sangat bosan di kamarku. Semua orang sudah tidur. Aku jadi tidak bisa mengadakan pesta malam ini. Hei, jangan bersedih Anjani. Aku di sini. Ayo kita cari suasana baru. Semua permainan sudah kita mainkan. Kita berpesta di kamar ayah yuk. Nggak berani. Kalau begitu di sini saja. Lebih luas kan? Kalau dari ruangan ini, ayah bisa dengar suaraku. Pesta tanpa musik itu membosankan. Baiklah, jangan berpesta. Kita membangun menara saja. Tidak berisik kan?
Sebentar lagi ibu pulang. Masa rumah berantakan? Kalau begitu, aku diam sajalah. Kau itu banyak takutnya. Padahal aku selalu melindungimu dari dua orang itu. Sayangnya tugasmu bukan mengusir kebosanan. Aku makan saja lah. Enak saja. Makanya, ayo kita menari dan bernyanyi lagi. Tidak mau, aku lapar. Ibu peri, ibu peri, ibu peri, muncullah. Yuhu, aku mendengar sebuah permintaan dari perut keroncongan. Mari kita lihat. Di sini ada fried chicken. Nyam 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 nyam. Potato fries, mango sticky rice, apple juice, strawberry cake, dan masih banyak lagi. Makanan pasti bisa mengusir kebosananmu, kan? Any order jadi sayang? Wow, sangat memuaskan Ibu Peri. Jangan dulu berpaling, Anjani. Aku akan memberimu sesuatu yang tidak bisa dikabulkan oleh siapapun dalam sekejap. Apa itu, Pangeran? Kekayaan yang melimpah. Emas, perak, batu mulia, dan berlian untuk menghiasi dirimu. Wah, benarkah? Ayah tidak pernah memberi yang seperti ini. Jani, Dasar pangeran licik. Anjani, hanya aku yang bisa membuatmu terbang di udara. Langit sangat biru. Anginnya kencang sekali. Jani, jangan teriak-teriak. Cih, dasar peri lemah tidak berotot. Lihat, Anjani, aku bisa membangun taman bunga yang megah untukmu. Wow, indah sekali. Sangat menakjubkan, Pangeran. Berisik. Hahaha, hanya aku yang bisa mengusir kebosananmu, Anjani. Sayangku, hanya aku yang bisa memberimu lebih banyak kebahagiaan dengan banyak keajaiban. Wah, serunya. Berisik. Ayah menghampiri Anjani dengan wajah memerah. Sedang apa kamu di sini? Maaf ya. Jawab. Ayah sedang tidur. Kamu malah teriak-teriak gak jelas. Kayak orang gila. Bukannya tidur di kamarmu, malah bergadang. Mau tidur di luar? Enggak ya. Anaknya mau menyalakan TV, Pak. Kamu pasti mau nonton TV ya? Sengaja, biar ayah gak tidur. Enggak ya. Jani cuma lapar. Alah, alasan. Awas kamu sekali lagi begitu. Ayah bakar boneka-boneka itu. Ada apa ini? Malam-malam bukannya tidur, kok malah ribut? Kedengeran sampai rumah sebelah. Bikin malu saja. Ada apa ini? Baru jam segini baru pulang. Kenapa tidak besok pagi saja? Atau besok-besoknya lagi? Sekalian, tidak usah pulang. Kalau bukan karena anak pasti begitu. Habis itu dari siapa? Mana hasilnya? Kurang ajar. Dengar ya, ibu terpaksa lembur di pabrik karena anggaran bulanan. Harga sembako sekarang naik. Biaya listrik juga semakin mahal. Kapan ayah bisa beli tambahan? Tidak perlu dibahas sekarang. Tunggu saja rezekinya. Sampai kapan? Sampai waktunya tiba. Ayah harus dapatkan pekerjaan secepatnya. Atau kita benar-benar jatuh miskin. Ayah, Jani belum bayar uang sekolah. Bangsat. Terus saja bicara. Ibu dan anak sama saja. Selalu menuntut ini dan itu. Kali-kali harus kurobek mulut kalian. Sudah aku bilang tunggu ya tunggu. Ayah ini masih hidup. Sudah, aku lelah. Ayah pergi meninggalkan sarungnya yang dilempar ke lantai dengan frustasi. Jani, sudah berapa bulan iuran sekolah belum dibayar? 3 bulan, Bu. Baiklah, jangan khawatir.
Nanti ibu carikan uangnya. Sekarang tidurlah di sini bersama ibu. Ibu tidak tidur sama ayah. Kamu tidak mau temani ibu? Bagaimana nanti kalau boneka-boneka itu bergerak sendiri lalu menyerang ibu? Iya ibu, iya. Aku mau. Anjani, bagaimana sekolahmu? Lancar? Kamu harus jadi perempuan cerdas dan berpendidikan. Jangan seperti ibu, memilih hidup sengsara dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Milikilah hartamu sendiri dan simpan baik-baik. Nikahilah lelaki tampan yang bisa menjagamu dan mencintaimu sepenuhnya. Lelaki bermoral itu lebih baik lagi. Dan kalau memungkinkan, hindari yang seperti ayah. Tapi kemarin ayah yang menyimpan makanan di meja untuk Anjani. Terkadang ayah baik, Bu. Hanya saja sedikit kasar. Itulah yang dilakukan oleh saudarinya saat meminangku. Memperlakukan orang lain dengan sangat baik agar berhasil menikahkan adiknya denganku. Mereka menjebak perempuan malang yang tidak bersalah. Kau itu bodoh, bukannya malang. Diam, Aku diam, Bu. bukan apa-apa. Sepertinya ibu membenci ayahmu. Apakah ibu membenci ayah? Aku membenci semua lelaki di dunia ini. Entah itu ayahmu atau juga ayahku. Teng! Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Waktunya tidur, Nyonya. Anda tidak seperti biasanya membiarkan waktu berlalu begitu saja. Tidurlah, Anjani. Sudah jam 12 malam. Hei, kalau mau begadang, besok saja saat tidak ada ibumu. Begadangnya besok saja deh. Hei, siapa yang suruh kau begadang? Itu bisa melemahkan fungsi otak dan hanya akan membuatmu bodoh. Astaga, tidak boleh, tidak boleh. Iya, Bu. Dengar, Jani, kamu tidak akan pernah tahu rasanya jadi ibu. Lagi pula, ibu tidak ingin kamu merasakan hal yang sama. Ibu mengelus-ngelus rambut Anjani yang mulai terlelap sambil menonton televisi yang mulai menampilkan iklan-iklan produk kecantikan dan tempat liburan yang tidak memerlukan biaya mahal. Butuh liburan? Capek sama kerjaan di rumah? Atau kamu yang lagi cari duit sana sini? Hari-hari kepanasan, kehujanan, kena macet. Enggak perlu pusing lagi. Dapatkan tiket liburan gratis keliling Indonesia dengan membeli paket Grab. Pip, Iklan bodoh. pip. Foam Essence Liquid Brightening, mencerahkan kulit dalam sekali tetes. Mengandung anti-aging terbaik bagi kulit bunda saat terpapar sinar matahari. Pip. Healing, healing, healing. Waktunya memanjakan tubuh kamu di Korea Treatment andalan Twice sekarang juga. Dengan paket hemat, kamu bisa langsung menikmati suasana pantai Jeju Island lah. Yuk buruan check out sebelum kehabisan. Pip. Apa aku pantas menerima hadiah semewah itu? Tentu saja, kenapa tidak? Pergilah berbelanja, belilah semua yang kau inginkan. Tapi uang ini bahkan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Coba kau ingat-ingat lagi. Uang yang sudah kau hasilkan selama ini pasti sudah cukup untuk menghiburmu. Kemana perginya semua uang itu? Hanya terbuang sia-sia. Uang itu untuk kebutuhan anakku dan makan suamiku setiap hari.
Enak sekali mereka. Apalagi suamimu yang tidak pernah memberimu kebebasan. Kau itu sudah cukup sengsara, Nyonya. Tidak ada salahnya pakai uang itu untuk membeli kebahagiaanmu yang hilang. Toh itu adalah uangmu, kan? Kau bisa lakukan kebiasaan lama menyimpannya untuk dirimu sendiri. Tapi Bayangkan, udara sejuk menerpa wajahmu dengan aroma terapi dan pijatan lembut yang membawa kembali kedamaian seperti waktu itu. Relax, relax, relax. Pip. ibu memejamkan mata sejenak. Lagu itu mulai terdengar lagi. Bersamaan dengan ayah yang hadir, hanya numpang lewat sambil memperhatikan anak dan istrinya tertidur di atas kursi yang panjang, jauh dari kenyamanan. Ibu mulai beranjak dari kursinya, meninggalkan Anjani yang sudah tertidur pulas. Bergegas mengambil tas kerjanya dengan perasaan gusar, lalu pergi meninggalkan rumah. Dalam mimpinya, Anjani sedang berpesta, menari di bawah lampu sorot, menyalakan musik, membangun aula, dan merayakannya bersama para perabot rumah tangga. Anjani, bangun Anjani. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk berpesta. Ayo bangun. Ada apa ini pangeran? Selamat ulang tahun! Tada! Aula kerajaan yang megah sudah hadir di hadapanmu. Astaga, ruangan ini sangat indah. Ada pita besar merah jambu di mana-mana. Banyak bunga-bunga cantik, kolam air mancur, dinding kaca, lampu kelap-kelip, gaun pesta. Dan musik yang meriah. Mari merayakan tahun-tahun yang membahagiakan ini bersama lagi dan lagi sampai akhir hayat kita. Ya! Ayo, ayo, ayo! Hanya kita saja. Bukankah ada yang tidak hadir hari ini? Sudah. Hanya perasaanmu saja. Kita biasa melakukan ini. Ayo berdansa denganku. Pegang tangannya dan ikutlah bersama kami. Baiklah, ayo semuanya, kita berpesta parah. Pesta membuat mereka semuanya lelah, serentak berbaring di lantai, hingga ayah muncul, marah dan terkejut dengan posisi perabotan rumah yang sudah tidak beraturan. Jani, bangun! Apa-apaan semua kekacauan ini? Terjadi gempa? Atau kamu buat gajah masuk rumah ini, ha? Bikin pusing saja. Tidak jelas kelakuanmu itu. Anakmu sedang mabuk. Kamu minum-minum. Sudah berani membangkang. Tidak, Ayah. Jani hanya sendiri. Bohong. Anak perempuan itu berbenah. Bukannya malah memberantaki rumah. Dasar tidak berguna. Nyonya pergi lagi, Tuan. Dari semalam tidak kembali. Lama-lama kamu seperti ibumu, bertindak seenaknya. Kalau tidak mau nurut sama ayah, pergi saja kamu dari rumah ini. Tidak, Ayah. Jani tidak sengaja. Jangan bermalas-malasan, Jani. Bereskan rumah, cepat. Baik, Ayah. Anjani mendorong para perabotan dengan susah payah mengembalikannya ke posisi semula.
Anak perempuan tidak bisa memasak itu memalukan, Jani. Setidaknya belajarlah merawat dirimu sendiri. Perempuan dewasa yang cantik, agar suamimu tidak malang seperti ayah menikahi wanita jelek yang tidak mulus dan berkeringat seperti kulit. Jin, Enak saja, Anjaniku sangat cantik tahu, bahkan paling cerdas di antara keluarga ini. Ibu bilang Jani harus cerdas agar tidak diremehkan oleh laki-laki. itu tidak perlu. Tugas perempuan itu melayani suaminya, bukan membangkang dan sok-sokan melangkahi suami. Ayahmu saja seperti gelandangan. Jangan bilang begitu. Hah? Tidak ya, aku hanya hari ini anakmu berulang tahun, Tuan. Apa kau sedang merayakan ulang tahunmu? Iya ya, apa ayah mengingatnya? Ya, selamat ulang tahun. Untuk hadiah, tunggu ibumu pulang. Karena hal itu, aku akan sedikit berbaik hati hari ini. Sekarang, buatkan kopi di dapur. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Hai, Kapten. Ayah menyalakan televisi dan bersantai di atas kursi panjang. Hingga pikiran-pikiran buruk melintas di benaknya. Pip! Berita terkini. Seorang istri berinisial NC tega membunuh sang suami berinisial NK. Lantaran kesal pada NK yang merupakan seorang pengangguran. Diduga kondisi ekonomi mendesak NC untuk melakukan tindak pidana. Pip! Hello, ladies. Balik lagi sama aku di Dream House. Sidak rumah selebritas, hits, hits, hits. Eits, hari ini spesial loh. Kita bakal kedatangan ke rumah pengusaha muda sekaligus orang terkaya se-Indonesia. Pip! Hei Tuan, apakah Tuan membawa uang? Wah, bagus sekali Tuan. Akhirnya kita bisa berfoya-foya. Ini uang hasil pinjaman. Oh, tidak apa-apa Tuan. Tidak akan ada yang tahu, apalagi para tetangga. Kalau Tuan pakai uang itu untuk membeli barang mewah, pasti mereka akan menutup mulut karena mengira Tuan adalah orang kaya. Betul itu Tuan. Kita melihat hal yang sama setiap hari. Para tetangga yang lewat membicarakan Tuan di belakang. Istri juga meremehkan Tuan kan? Apalagi Anjani selalu mengabaikan perintah Tuan. Tuan, Anda adalah kepala keluarga, seorang pemimpin, penguasa. Semua yang terjadi di rumah ini harus atas kehendak Tuan. Gunakan uang itu untuk membuat mereka tunduk. Anjani kembali dengan kopi ayah di tangannya. Ini kopinya, Ayah. Anak cantik, tersenyumlah. Ayahmu membawa uang loh. Dia akan memberikanmu hadiah ulang tahun. Berharaplah itu adalah tahun baru. Wah, benarkah? Apa sih kamu itu? Suka tiba-tiba teriak. Tidak, Ayah. Apa Ayah memberikanku uang dan membelikanku sesuatu? Tidak tahu. Sedang apa kamu di situ? Sana pergi ke kamar. Iya, Ayah. Coba Tuan bayangkan jika semua orang mengakui kekayaan Tuan. Tidak akan ada lagi cibiran atau makian yang memuakan itu. Betul tidak? Betul, itu betul. Tapi uang ini kupinjam untuk mencukupi kebutuhan istri dan anakku. Kalau begitu, nikmatilah secangkir kopi dengan rasa pahit dari kenyataan. Ayah Anjani, pagi-pagi udah ngopi aja. Istrinya kemana? Kok gak belanja? Yo gimana mau belanja? Suaminya aja nggak kerja. Ayah kan ngurus rumah ya sama Anjani. Jadi seimbang lah. Istrinya cari duit, suaminya masak di rumah. Oh iya ya. Ya udah, yuk aja. Mari ayah. Mari ya. Bayangan peristiwa itu membuat ayah merasa kesal.
Ayah bergegas menyeruput kopinya, melemparkan gelasnya ke sudut. TV di-mute, lalu beranjak meninggalkan kursi panjang dengan uang pinjaman itu di tangannya. Anjani kembali memasuki ruang keluarga, mencari ayah karena merasa lapar. Saat tidak berhasil menemukannya, ia pun memutuskan untuk menunggu kedua orang tuanya pulang. Dengan bosan, duduk di lantai sambil menonton televisi. Ayah, aku lapar. Hei, jam lonceng, kapan ibu pulang? Tidak tahu, mungkin larut malam seperti biasanya. Ayah, kemana lagi sih ayah? Tapi TV-nya ditinggal menyala. Pip! Wah, hutan ini besar sekali. Oh, halo tuan-tuan. Namaku Hachi. Aku sedang mencari ibuku si Ratu Lebah. Karena hujan deras, kami terpisah. Apakah kau melihatnya lewat sini? Wah, perutku sakit sekali. Maaf Tuan Belalang. Apa Tuan mau berbaik hati memberi sedikit makanan itu kepadaku? Aku juga sangat lapar. Pip, Membosankan. pip. Aduh, ini mendingan dah. Endolita pokoknya Jen. Panas-panas gini, minum es cendol, temennya sebelah sehat. Dari Celilis. Pip. Ayah lama sekali sih. Aku makin lapar. Perutku mulai menyusut. Halo pemirsa, hari ini saya sedang ada di ruang sidang yang sayangnya belum dimulai. Ini adalah kasus yang paling lumrah, tapi tetap hot sampai digosipin sama emak-emak. Ya gak tahu ya, umur saya sih masih 17 tahun. Tapi karena saya jurnalis, jadinya berita apapun kita cus deh. Udah mau mulai nih. Kita lihat ya, jaksa OTW bacain kasusnya. Di ruang persidangan, para perabot rumah mulai bergerak membentuk formasi ruang persidangan dengan jam lonceng sebagai hakim, boneka Ibu Peri dan boneka Pangeran sebagai jaksa, televisi, kursi panjang, meja kecil, gaun bercap kopi, dan kursi goyang sebagai saksi. Televisi di dimensi yang berbeda akan menirukan siluet para aktor yang berdialog, menandakan layar sedang menampilkan acara yang ditonton oleh Anjani. Teng, teng, teng. Persidangan dimulai. Persidangan ini dilakukan karena adanya pelanggaran yang merugikan semua pihak dalam keluarga. Boneka Ibu Peri, silakan bacakan tuntutannya. Ya, Yang Mulia, terdakwa Tuan dan Nyonya selalu menghindari satu sama lain, menyembunyikan harta benda, menebar kebencian, berbohong, memerintah, dan juga saling menindas. Dan ada satu lagi yang paling sering dilakukan, yaitu datang dan pergi sesuka hati. Kali ini kepergiannya sudah melebihi batas waktu, Yang Mulia. Bagaimana pertimbanganmu, boneka pangeran? Di sebelah kanan ada para pemuda yang sedang membara, kursi panjang, dan sahabatnya meja kecil. Di sebelah kiri ada gaun putih yang putus asa dengan rekannya kursi goyang, dan saksi tambahan televisi. Kesaksian dimulai dari pihak di sebelah kanan. Silakan. Yang Mulia, Tuan belum menghentikan kebiasaan minum-minumnya. Agar tidak ketahuan Nyonya, disembunyikan dalam tabung kecil, lalu disimpan di bawah tubuhku, Yang Mulia. Yang Mulia, Tuan selalu menerima panggilan telepon dari ibu mertua, tapi dia tidak pernah bicara apapun selain diam saja. Lalu ia menendangku dengan sangat keras. Oke, apa ada kesaksian tentang Nyonya? Wanita itu jarang di rumah. Nyonya hanya numpang tidur saja di tengah malam. Lalu
di pagi hari untuk mengelabui Tuan. Nyonya masih suka melakukan kebiasaan lama, menyembunyikan uang, tapi kali ini disimpan dalam tas yang dibawanya. Pelanggarannya semakin buruk saja, Yang Mulia. Oke. Pihak sebelah kiri, berikan kesaksian Anda. Dulu, saya adalah gaun favorit Nyonya yang mulia. Tapi sekarang, saya dibencinya. Tuan pun masih sangat menyukai saya. Bahkan, merindukan Nyonya yang memakainya. Sampai sekarang, Tuan masih berusaha membersihkan noda ini. Saya masih kuat menopang tubuh Nyonya. Buktinya, saya tidak bertambah hancur ketika seringkali saya dinaikinya. Nyonya sangat rindu menimang Anjani di atas tubuh saya yang mulia. Tuan pun berusaha menjaga saya sampai sekarang. Tuan masih berusaha menempelkan kembali kayu koyak itu ke tubuh ini. Apa kesaksiannya sudah cukup yang mulia? Belum. Kita panggil Tuan dan Nyonya ke ruangan ini untuk meminta penjelasan atau mungkin mendamaikan mereka. Hehehe. Di dunia nyata, Nyonya sangat suka bergaul dengan orang-orang berharta. Berperan sebagai perempuan empati, penuh perhatian menemani mereka. Seperti para lelaki pensiunan yang jauh dari keluarga. Itu bukan masalah. Informasi dari televisi akurat, Yang Mulia. Dia kan selalu mengetahui segalanya. Tidak ada hari tanpa kesenangan pribadi yang mulia. Layar kecilku ini selalu menayangkan adegan para perempuan yang menanggalkan pakaiannya sambil berbaring dan menjilati selai kue. Dasar konyol. Siapa yang ditampilkan di sana? Gadis idola Tuan. Tuan lebih suka menyalurkan hasratnya pada wanita di televisi ketimbang pada Nyonya. Keterlaluan. Harap tenang. Persidangan ditunda sampai para juri memutuskan. Semuanya bubar. Para perabot rumah membuat formasi baru, menyebar ke berbagai titik. Di atas panggung membuat jarak di antara mereka. Para tokoh muncul berdiri di tengah panggung. Mereka akan bergerak, berdialog, dan membeku sesuai instruksi jam lonceng. Boneka pangeran dan boneka ibu peri. Kita hukum mati saja mereka atau usir dari rumah ini. Lalu bagaimana dengan Anjani? Anak itu prioritas utama. Anjani akan aman bersama kita. Kita pisahkan saja Tuan dan Nyonya. Biarkan mereka pergi ke jalannya masing-masing. Betul tidak? Betul, itu betul. Kita lebih tahu dari siapapun bahwa Tuan dan Nyonya mereka selalu bertengkar. Bergerak. Ayah dan ibu saling mencekik satu sama lain. Anjani ada di antara mereka. Mati kau istri sialan. Dasar perempuan hina. Dia lagi-lagi pengecut seperti banci. Dasar tidak berguna. Ayah, ibu, hentikan! Tidak. Jangan dekat-dekat, nak. Jangan berdiri di sana. Freeze! Mereka orang tua yang buruk. Tidak pantas untuk Anjani. Iya betul, seperti orang-orang bodoh. Mereka melakukannya sepanjang hari, seperti binatang. Hei, tunjukkan keharmonisan kalian. Bergerak! Ibu, ayah sudah membeli tiket liburan. Ayo kemasi barang kita. Kau punya uang, sayang? Kita mau pergi kemana, Ayah? Ibu harus membekal apa ya? Ya, ke kota sebelah saja. Ibu, segera siapkan makanan. Kita dekatkan diri sebagai keluarga untuk kesejahteraan bersama. Freeze! Lihat. Mereka baik-baik saja, bukan? Tuan dan Nyonya tidak akan bertahan lama. Aku pilih memisahkan mereka. Pisahkan saja. Pisahkan sudah. Setelah perdamaian pasti ada kekacauan. Nyonya tidak akan terima. Bergerak. Aku tidak terima. Jadi kau tidak mau menurutiku? Kalau begitu, batal saja. Ayah, jangan marah ya. Anjani harus jadi anak yang cerdas. Kita sekolahkan dia ke luar negeri. Ibu mau dia jadi gelandangan.
Bodoh sekali pikiranmu itu. Dia itu tidak terlalu pintar. Lebih baik kita buktikan saja dirinya di kota kecil ini. Ibu, aku baik-baik saja. Ayah tidak pernah menghargai ibu. Seperti tahu cara menghargai saja. Aku pergi. Sekali lagi kau bicarakan ini, aku pukul wajah burukmu itu. Brengsek. Freeze. Lihat, sekarang mereka seperti pajangan benda mati yang tahu segalanya, tapi sama sekali tidak bisa berbicara. Lebih tepatnya sok tahu. Orang-orang konyol, untuk apa membangun keluarga? Untuk kesejahteraan bersama. Makan saja susah. Ini adalah pertunjukan sebuah lakon. Mereka hanyalah watak-watak bermasalah yang penuh skandal. Bukan lakon keluarga, tapi lebih seperti pertunjukan sirkus. Anjani merubah suasana menegangkan menjadi kegembiraan. Persidangan itu berubah menjadi sebuah pesta dengan musik dan semua orang menari bersama. Hentikan! Pangeran, Ibu Peri. Iya gadisku. Iya, gadisku. Aku sangat bosan. Ayah dan ibu bertengkar lagi. Oh, jadi sayang, janganlah merasa bosan. Kan kami ada di sini, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Tanpa mereka, kami akan selalu mengadakan pesta yang meriah. Hanya untukmu, seperti kemarin-kemarin. Benarkah? Ya, musik mainkan. Semuanya, ayo ikut bergoyang. Ya! Musik berhenti. Persidangan dimulai kembali. Para perabot membuat formasi ruang putusan. Putusan mengharuskan ayah dan ibu berpisah. Setelah diumumkan, ibu dan ayah berjalan perlahan keluar panggung. Yang mulia, kami sudah sepakat. Membiarkan Tuan dan Nyonya lalu mengurus Anjani akan menjadi tugas kami. Oh, kalau begitu sudah diputuskan. Tuan dan Nyonya bercerai. Tidak, aku tidak mau. Ayah, ibu, jangan pergi. Aku sangat kesepian. Aku tidak mau lagi boneka-boneka itu. Pestanya sudah tidak menyenangkan. Keluar dari dunia fantasimu, Anjani. Hadapi kenyataan. Tinggalkan semua kenyamanan itu. Tidak, Anjani. Hanya di sini kau mendapatkan cinta, perlindungan, dukungan, dan kasih sayang. Orang tuamu itu hanya palsu. Ayah dan ibu memang benar. Kebahagiaannya hanya sementara, lalu bosan dan kosong lagi, terus berulang-ulang. Tidak ada lagi kebebasan. Kita sudah berlalu. Keluarga ini hanya cerita kemarin. Kita sudahi saja. Bukankah di sini kamu mendapatkan segala kebebasan? Kamu sendiri loh yang menyadari dari kekonyolan orang tuamu itu. Ayah, ibu, jangan lagi. Jangan kita yang pergi. Jangan kita yang berpisah. Apakah niatmu menghadirkanku cuma untuk sia-sia? Ya, Bu. Aku sangat bahagia biarpun gini-gini saja. Sejak kapan kita sudah tidur bersama di rumah? Kita sudah tidak tidur bersama di rumah ya, Bu. Aku masih bayi kecilku yang kemarin.
apakah kamu masih percaya pada kami? Iya ya, aku tidak pernah membenci siapapun. Hei, jangan percaya pada si cabul itu. Apakah kami ini sudah cukup untukmu? Iya ibu, hanya kita bertiga seperti biasanya. Mari kita hancurkan semua belenggu itu. Kita lawan, lemparkan, dan musnahkan. Ledakan saja bom waktu yang bersarang di hati kalian. Aku memimpin pembantaian ini menuju kebebasan. Ya! Para perabot was-was serentak bergerak, berpindah-pindah, dan saling bertukar posisi, menghindari cengkraman para tokoh yang berhasil tertangkap akan dijatuhkan. Dan akhirnya, para perabot bertumpuk-tumpuk tergeletak di lantai. Ayah, ibu, peganglah tanganku. Kita mulai kembali kebahagiaan ini seperti waktu itu. Mereka merayakan kemenangan dengan berbaring di atas tumpukan perabot rumah, menyelimuti tubuh mereka, mengobrol dengan kehangatan, dan senyum yang mereka hingga terlelap. Dalam sorot lampu remang-remang, kain putih menyamarkan kepergian mereka dari atas panggung, hingga menyisakan para perabot saja. Kekacauan secara berangsur-angsur mulai mereda ketika para perabot rumah bangkit kembali untuk membentuk formasi rumah sederhana milik keluarga kecil yang bahagia, seperti yang sudah-sudah. Berita terkini. Sebuah kebakaran hebat melanda sebuah rumah tinggal, berujung pada tragedi memilukan. Diduga penyebab kebakaran adalah korsleting listrik. Dalam kejadian naas tersebut, seorang anak perempuan remaja berusia 17 tahun ditemukan tewas di dalam rumah dengan posisi terbaring di tempat tidur. Sementara orang tuanya dilaporkan tidak berada di tempat saat kebakaran terjadi. Bip! Takkan kembali tertinggal kosong, sunyi sendiri. Aku mencari tapi tak kutemui anakku yang hilang.